Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 10 ayat 23 sampai 26. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku." Salah satu bias besar di dalam cara berpikir manusia seringkali berupaya menghubungkan antara apa yang dilihat dan apa yang diyakini. Sebagian besar orang berpikir bahwa keyakinan yang dimilikinya terbangun berdasarkan bukti peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Karena melihat sesuatu, maka orang mempercayainya. Karena melihat bukti empiris, maka orang terbangun keyakinannya. Cara berpikir ini mengasumsikan bahwa bukti mendahului keyakinan. Tetapi apa yang terjadi kepada orang-orang Yahudi di zaman di mana Yesus datang ke bumi tidak menunjukkan bahwa terbangunnya keyakinan mereka akibat telah melihat bukti nyata. Penjelasan lisan Yesus bahwa dirinya jalan, kebenaran, dan hidup juga membuat mereka tetap tidak mempercayainya. Penjelasan Yesus bahwa dirinya adalah terang dunia juga tidak membuat mereka percaya. Penjelasan Yesus bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup juga tidak membuat mereka percaya kepadanya. Orang Yahudi yang menunggu Mesias dari Tuhan mengharapkan kedatangan Mesias itu dari generasi ke generasi. Tuhan memberikan petunjuk tentang karakteristik Mesias yang akan dikirimkannya melalui para nabi terdahulu yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Salah satu karakteristik Mesias disampaikan Allah melalui Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Satu di antara berbagai sebutan bagi Mesias yang dijanjikan itu adalah Penasihat Ajaib. Yesus Kristus yang telah mengajar begitu sering di berbagai tempat, di pinggir danau, di bukit, di rumah ibadah, di Bait Allah, didengar banyak orang. Ketika mendengar pengajaran Yesus Kristus, mereka takjub. Perasaan tersentuh dan tergugah atas apa yang diajarkan. Perasaan tersentuh dan tergugah akan mendorong dan menggerakkan orang untuk melakukan apa yang diajarkan. Bahkan para penjaga Bait Allah yang mendengar pengajaran Yesus mengatakan, belum pernah seorang manusia berkata seperti itu, sebagai reaksi atas apa yang mereka dengar. Perkataan Yesus mengubah total pemikiran dan perbuatan mereka. Para penjaga Bait Allah menolak mengerjakan tugas mereka menangkap Yesus. Mereka melakukan tindakan sebaliknya dari yang ditugaskan pemimpin mereka. Hikmat dan kuasa di dalam pengajaran Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah penasihat ajaib yang membuatnya sangat berbeda dengan para pengajar Israel lainnya. Dua di antara berbagai sebutan bagi Mesias yang dijanjikan itu adalah Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Mereka telah melihat dan mendengar bahwa Yesus telah memelekkan mata orang yang buta sejak lahirnya, membuat orang lumpuh dapat kembali berjalan, memulihkan orang yang mengalami pendarahan selama bertahun-tahun, melahirkan orang kusta, bahkan membangkitkan orang mati, meredakan badai dan angin ribut. Berbagai pekerjaan luar biasa itu tidak bisa dilakukan para nabi terdahulu, termasuk Musa. Berbagai pekerjaan luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh Yang Maha Kuasa, dilakukan Yesus. Itu seharusnya menjadi bukti yang sangat cukup bagi orang Yahudi untuk mempercayainya sebagai Mesias. Tetapi mereka tetap tidak mempercayainya. Berbagai penjelasan yang perlu dan berbagai perbuatan ajaib yang hanya bisa dilakukan Allah yang Maha Kuasa telah diberikan. Tetap tidak membuat orang Yahudi mempercayai Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Yesus Kristus menjelaskan penyebab ketidakpercayaan mereka
adalah karena orang Yahudi tidak termasuk domba-dombanya. Orang yang tidak termasuk sebagai domba Allah memang tidak akan pernah mempercayai Yesus sebagai Mesias bagi umat manusia. Kuasa dosa yang menguasai jiwa mereka membuat mata hati dan pikiran mereka tertutup terhadap fakta yang ditunjukkan Allah kepada mereka. Ketidakpercayaan orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah menunjukkan bahwa bukan bukti menghasilkan iman, tetapi untuk menjadi percaya kepada Yesus, iman mendahului bukti. Iman akan mencari pengertian. Ketika orang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus, Allah akan memberikan hati yang baru, prosesor baru kehidupan. Ketika Roh Kudus memberikan iman kepada seseorang, maka orang tersebut akan mempercayai perkataan Allah. Domba-domba Sang Gembala Agung mendengarkan suaranya. Ketika orang mempercayai perkataan Allah yang didengarnya dan diyakininya sebagai sesuatu yang dapat diandalkan sebagai sandaran di dalam hidup, maka orang akan memegang, memelihara, dan mempergunakan firman Allah sebagai patokan dalam bertindak. Secara bertahap, seluruh tindakan yang dilakukannya akan dipandu oleh kebenaran Allah. Bagian demi bagian, penilaiannya atas berbagai hal yang terjadi di dunia akan didasarkan kepada kebenaran Allah. Terpujilah Tuhan yang telah mengaruniakan iman kepada kita untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita.